Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dimanapun kalian berada, semoga kalian semua masih diberi kesehatan serta kelancaran dalam segala aktivitas. Saat ini saya berada di ketinggian 2093 mdpl atau di atas permukaan laut. Nah kawan, kita akan explore destinasi wisata yang cukup terkenal di Nusantara dan juga mancanegara, yaitu di kawasan Kota Wonosobo, tepatnya di dataran tinggi Dieng. Kita akan menuju ke sasaran, yaitu Kawah Kidang. Kawah Kidang itu dalam bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia Kawah Kijang atau Menjangan. Kita nanti akan explore suasananya bagaimana dan apa aja yang ada di sana. Yang pasti beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 8-7 tahun yang lalu, kami ke sana itu masih belum dibangun. Sekarang informasinya sudah ada semacam jembatan dari Papan menuju Kawah Kijang. Kita akan ke sana. Kemudian kawan, renovasi tersebut dilakukan kurang lebih tahun 2020. Jadi sudah 2-3 tahun yang lalu lah. Daripada penasaran, kita sama-sama untuk mengunjungi tempat tersebut. Tetap pancang terus di channel kami dalam rangka Budi Kliwon Sobodeso. Pegunungan Dieng ini dikelilingi beberapa gunung, diantaranya Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, dan Gunung Prau, juga Gunung Bima. Jadi dataran tinggi Dieng ini dikelilingi itu. Kemudian kenapa tadi saya informasikan bahwa dinamai Kawah Kidang, karena kawah tersebut melompat-lompat ibarat hewan kijang itu atau menjangan. Kidang itu dari bahasa Jawa, jadi kalau orang Jawa menyebut kijang, menjangan, rusa itu kidang. Perjalanannya kelok-kelok, tanjakan, dan kurang lebih kita bisa tempuh dari Kota Wonosobo 1 jam. Kalau jarak tempuhnya kurang lebih 25 km. Karena jalannya kawan, jadi jalannya sebenarnya bagus. Cuman kebetulan ini lagi weekend, hari libur, jadi kendaraan wisatawan itu banyak sekali. Tapi kalian tidak usah khawatir, di sini jalannya enak, walaupun menanjak dan kelok-kelok. Kiri kanan didukung dengan panorama atau keindahan alam yang sangat luar biasa. Makanya kalian kalau berkunjung ke Jawa Tengah, kalian mampir di Kota Wonosobo, atau kalian juga bisa tempuh lewat Banjarnegara. Dari Semarang kurang lebih perjalanan 3 sampai 4 jam perjalanan. Oke, ikuti terus, nanti kita akan explore langsung kondisi Kawah Kijang. Ikuti keseruannya. Ini sudah perjalanannya. Jadi kita juga harus waspada, tetap hati-hati saat memasuki daerah ini. Kalau bisa diupayakan gigi 1 kawan, jadi gigi rendah aja, karena tanjakan terus menanjak ini sepanjang kurang lebih 10 kilo. Kita mulai menanjak terus. Nanti kalau udah mencapai puncak, di depan sana baru menurun, kita masuk di kawasan wisata Kawah Dieng.
Kawan, di belakang saya itu adalah kawasan wisata Kawah Kidang yang saya bilang tadi. Jadi di sana kita nanti akan menelusuri jembatan papan ini. Kita coba ke sana untuk explore. Nah, kawan, di kawasan Dieng ini ada salah satu cerita legend tentang anak si rambut gimbal. Jadi banyak anak-anak di kawasan Dieng ini yang mempunyai rambut gimbal, kawan. Dan konon kabarnya setiap kali pemotongan itu harus dilakukan ritual semacam ruwatan dalam bahasa Jawa. Nah, ruwatan itu semacam menghilangkan bala atau suker. Jadi kesialan-kesialan. Jadi anak tersebut rambutnya harus dipotong. Pemotongan rambut itu dilakukan ruwatan. Ada pagelaran wayang, kemudian ada sesepuh desa yang memandu, kemudian dilakukan pemotongan pada satu suro atau satu Muharram. Dilakukannya untuk pemotongan. Kemudian apabila pemotongan ini tidak dilakukan, anak tersebut nantinya waktu besar itu dan seringkali mengalami sakit-sakitan dan mengalami kesialan. Itu kepercayaannya masyarakat sini. Kemudian anak tersebut permintaannya harus dituruti. Apabila tidak dituruti, anak tersebut akan mengidap sakit-sakitan dan bahkan pemotongan rambut itu boleh dikatakan tidak ada artinya atau mubazir. Karena apa? Pada saatnya rambut tersebut akan tumbuh kembali. Nama-nama tadi kan nama-nama pewayangan seperti Arjuna, kemudian Parikesit, dan Gatotkaca. Nama-nama ini juga salah satu nama-nama candi yang ada di kawasan dataran tinggi Dieng ini. Nanti kita akan explore candi yang ada di sebelah sana. Jadi kalau tadi kita waktu masuk kawasan wisata Dieng itu ada titik nol. Nah di situ kita tadi ambil jalur kiri lah. Untuk nanti kalau kita ingin explore candi-candi tersebut, kita berarti kalau dari sini lurus terus. Kalau kita arah pulang itu belok kanan. Nah, inilah salah satu nama-nama kenapa nama-nama pewayangan ini dipakai di sini. Seperti ini Gatotkaca. Tadi ada Arjuna, ada Parikesit dan lain sebagainya. Ini diambil dari salah satu nama-nama candi
yang ada di sana. Oke kawan, di belakang kita ini yaitu Kawah Kidang. Yang kita sampaikan tadi itu ini. Jadi di belakang kita ini adalah Kawah Kidang. Dulu beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 8 tahun, 9 tahun, kita kesini itu masih hanya pagar ini kawan. Kemudian sekarang sudah dibangun semacam jembatan dari papan ini. Jadi untuk mempermudah pengunjung. Juga sepanjang jalan tadi tertata, tidak seperti 8 tahun yang lalu. Banyak berdiri semacam stand-stand, gubuk-gubuk. Orang-orang masyarakat sekitar sini jualan souvenir. Tapi sekarang sudah tertata rapi, jadi pengunjung sudah dimanjakan. Ini ada nama Bhisma, kemudian di situ Antasena. Di sana tadi ada Arjuna, ada Sri Kandi. Yang saya bilang tadi bahwa itu adalah nama candi-candi yang ada di kawasan Dieng ini. Nanti kita akan review ke sana. Ini baunya sangat nyengat kawan, belirang. Jadi bau belirang banget. Jadi kalian kalau ke sini harus pakai masker. Ini baunya sangat nyengat sekali. Nah, kita cuma berjarak 2 meter aja ini, 1 meter. Ada yang di sini itu sampai 4 meter, 5 meter. Nah, itu. Dari mana Mbak? Kenalan Budi, Blitar. Oh jauh Kebumen ya, tapi lebih jauh saya, Blitar. Itu kawan, bukit-bukit itu juga mengeluarkan asap-asap belirang. Makanya dikasih pembatas dan bagi para pengunjung dilarang untuk mendaki bukit tersebut karena di situ tuh panas di situ. Nah kawan, saya kira cukup kita untuk explore di kawasan Kawah Kidang ini karena baunya belirang sangat menyengat sekali. Tapi sebelum kita pulang, nanti kita bisa masuk di kawasan pasar, jadi untuk membeli oleh-oleh khas daerah Dieng ini.
sih? 15.000 Pak. Ini Nah, yang berarti 2 bungkus 15.000. Yang ini 5.000-an, isinya 4 ini dan isi 6. berapa? 2 bungkus 15.000. Ini buat 2 bungkus. Di sini kan buat sendiri, nanti di sana kalau titipan malah 10.000 satu Pak. Mau berapa? Enggak, udah. Jangan aja. 4 aja. 4.30. Nih buat oleh-oleh. Itu area ini. Carica. Ini salah satu makanan khas, oleh-oleh khas kawasan Dieng. Ini buahnya seperti ini Mas ya? Ya, buahnya seperti itu Pak. Nih kalau pengen tahu aslinya ini rasanya manis asam Seperti nanas. kayak nanas ya. Ya, yang manis bijinya Pak. Oh sudah. Dapat ini. Masih Mas ya? Masih, Ya.